Profesor agar merasakan ini loh yang dulu dipakai perang. Ini ada cap jempolnya nih di sini. Pangeran Charles, tolong dikembalikan itu keris-keris pahlawan kami. Pak Prabowo harus ditagih nih. Anda itu Pak Presiden, ini sebagai terah dari Hamengkubuwono II berhak atas keris yang sekarang masih ada di kerajaan Inggris. Pada masa itu, kerajaan pribumi telah dengan gagah perkasa melawan secara nyata atas arogansi dari negara superpower. Dalam peristiwa itu, sang panglima yang disegani itu, yang bergelar Singo Barong Macan Ngayogyakarta, harus meregang nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 CG Wesi Aji. Edisi Wesi Aji kali ini saya seorang diri tanpa Ki Cokro yang menemani, tanpa pula Ki Satrio yang mendampingi, karena saya berada di Indonesia bagian Madura. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kalender Masehi sekarang memasuki bulan Juni. Bulan Juni memiliki kisah perih, kisah pedih bagi bangsa ini, secara khusus bagi rakyat dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, di mana pada bulan Juni terjadi serangan besar oleh negara besar, negara superpower atas kerajaan pribumi Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada bulan Juni itu Ngayogyakarta Hadiningrat bedah, sang sultan kemudian dibuang, perhiasannya dilucuti, sang panglima perang Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat gugur di dalam masjid beliau sendiri. Entah berapa ribu korban perang yang umum disebut sebagai Geger Sepehi itu. Nah, satu di antara tokoh Geger Sepehi adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono II, yakni Raden Mangku-Diningrat atau KGPA Mangku-Diningrat. Lantas, apa hubungannya Wesi Aji kali ini dengan Mangku-Diningrat? Adalah salah satu peninggalan beliau yang berupa pusaka, yang dari hasil penglihatan saya melalui gambar, pusaka itu adalah pusaka Kebo Lajer. Istilah kebo pada masa lampau biasanya disematkan kepada kalangan-kalangan bangsawan. Hal ini terkuak di saat salah satu terah dari Pangeran Mangku-Diningrat ini, yakni Raden Dibyo Laksmono, ketika melakukan podcast bersama sahabat kami Yusuf Maros dari Pada Suga TV dengan Profesor Dr. Peter Carey. Di jelang akhir podcast, dan Dibyo memperlihatkan salah satu peninggalan dari leluhurnya itu berupa pusaka Kebo Lajer. Hal yang menarik bahwa salah satu terah Hamengkubuwono itu, Hamengkubuwono II, membawa simbol persenjataan ya. Mungkin tapi pusaka ya. Kanjeng Kiai Ageng ya. Oh iya, oke, baik, ini coba dimintain. Nah, ini bentuk keris ini. Nah, ini silakan. Ini yang punyanya nih. Pak Munten nggih. Ini adalah keris asli dari Eyang Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Mangku-Diningrat. Sehari-hari beliau memakai ini. Beliau ada dua. Yang satu dijadikan seperti fungsinya seperti tokat komando. Nah, tapi sehari-hari beliau pakai ini. Nah, ini saya mau coba Profesor agar merasakan ini loh yang dulu dipakai perang.
turun-temurun dari keluarga kami dan kami merawat sampai sekarang dan masih sepasang. Iya. Masih sepasang. Masih ada yang kedua. Dulu ada di kamar Eyang Putri dan tidak ada satupun yang boleh masuk ke kamar Eyang Putri. Nah, akhirnya di kemudian hari dari ahli-ahli sejarah, ahli-ahli keris, oh ternyata ini milik beliau. Ya, oke. Baik. Merasakan. Ya, pemirsa, biasanya ini ada cap jempolnya nih di sini. Ya. Nah, ini jempol. Biasanya orang sakti dulu itu Ya. katanya Oh, jempol. membuat keris itu dari pijatan jempol. Ya. Ini seperti ini. Setelah saya memperhatikan secara rinci dari gambar-gambar yang dikirim ke saya, pusaka ini berdapur kebu lajar sebagaimana saya ungkap tadi. Kemudian pamornya ini adalah batu lapak. Batu lapak, ada yang bilang batu lapak jimat, yang intinya diyakini pamor batu lapak ini sebagai pamor pembungkam. Nah, menariknya sahabat-sahabatku sekalian, pusaka ini memiliki nilai historis atas seorang pejuang di masanya, yakni Pangeran Mangkuniningrat. Nah, kita lanjut dari penyampaian sahabat-sahabat kami ketika podcast tersebut. Bahwa perjuangan Hamengkubuwono II sampai titik darah penghabisan. Inggris dengan peralatan canggihnya itu sudah modern. Katakanlah waktu itu sudah modern, tetapi bangsa kita termasuk Hamengkubuwono II sebilah keris Ya. pusakanya. Ya. Dan keris dari HB2 diambil oleh Raffles dan dikirim ke Inggris Ya. dan masuk di dalam koleksi dari Ratu Inggris. Jadi koleksi. Nah, ini. Tapi kemarin sudah dikembalikan. Belum. Ya. Patut diminta kembali. Ya, baik. Ini keris saya. Iya. Jadi ada satu keris yang keris Nogo- Katakayan. Nogo Suleman Oh ya, masih di Ratu Inggris gitu ya. masih di Royal Armoury Collection. Iya. Kembalikanlah. Ya. Raja Dan Charles? juga keris dari Sultan Palembang. Sultan Palembang. Badruddin. Ya. Masih di Inggris. Ya. Nah, iya. Pangeran Charles tolong dikembalikan itu keris-keris pahlawan kami, nenek moyang kami nih. Itu ranahnya Pak Prabowo kayaknya ya. Ya. Nanti Pak Prabowo itu yang ambil sendiri ke sana itu kan ya. Penting ini Pak Prabowo harus ditagih nih. Anda itu Pak Presiden ini sebagai terah dari Hamengkubuwono II berhak atas keris yang sekarang masih ada di kerajaan Inggris. Itu milik nenek moyang Anda, Hamengkubuwono II. Nah, demikian sahabat-sahabatku sekalian, untuk edisi kali ini kami tidak mengulas secara rinci berkenaan dengan rincian pusaka, tapi setidaknya dari apa yang disampaikan tadi ada gambaran-gambaran yang bisa kita ambil manfaatnya, kita ambil hikmahnya. Kalau khusus kepada pusakanya, sekali lagi saya ulangi bahwa pusaka ini tidak hanya sekedar melihat dari sisi tua, dari sisi seni, tapi juga ada kepingan-kepingan sejarah di dalamnya berkenaan dengan peradaban, tradisi, geologi, bahkan metalurgi. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, kembali saya ingatkan bahwa bulan Juni adalah bulan di mana bedahnya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono II, di mana pada masa itu kerajaan pribumi telah dengan gagah perkasa melawan secara nyata atas arogansi dari negara superpower. Karena pada masa itu Inggris adalah negara superpower sebagaimana Amerika pada hari ini. Dalam peristiwa itu, sekali lagi saya ulangi untuk mengingatkan kita semua bahwa sang panglima yang disegani itu, yang bergelar Singo Barong Macan Ngayogyakarta, harus meregang nyawa di masjid beliau sendiri. Beliau adalah Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat. Dari sini saya berharap tokoh-tokoh besar ini bisa diabadikan dalam catatan pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional. Walaupun sejatinya mereka memang sudah pahlawan, tetapi setidaknya dengan dicatat sebagai pahlawan,
maka anak cucu kita, generasi bangsa ini mengetahui siapa tokoh-tokoh pada masa lalu yang memiliki peranan penting untuk kedaulatan negerinya, untuk mempertahankan harga diri bangsa, dan terutama di masa itu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat telah melawan atau menghadapi serangan brutal dari negara superpower Inggris. Semoga bermanfaat dan mari kita terus lestarikan budaya karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.